Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Seringkali disadari atau tidak disadari, kita menukar sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang tidak ada harganya atau murah, bahkan murahan. Sekawanan perampok memasuki sebuah toko yang sudah tertutup dan kemudian selama berjam-jam perampok-perampok ini diam di dalam toko tersebut. Mereka sedang memiliki sebuah aktivitas. Mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan ketika hari menjelang pagi, kawanan perampok ini pergi keluar dari toko tersebut. Dan yang aneh, mereka tidak membawa satu barang pun dari toko tersebut. Artinya, mereka tidak merampok toko tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh para perampok di dalam toko itu selama berjam-jam? Rupa-rupanya yang dilakukan oleh perampok ini bukan mengambil barang yang ada di dalam toko tersebut. Namun mereka sibuk dengan menukar label harga. Barang-barang yang awalnya bernilai mahal, sekarang diberi label harga murah. Barang-barang yang awalnya adalah barang berharga murah diberi label harga yang mahal atau tinggi. Jadi, apa sesungguhnya yang diinginkan oleh para perampok tersebut? Tidak mengambil barang, tetapi mengacaukan harga-harga pada barang-barang yang ada di dalam toko tersebut. Barang yang berharga, barang yang mahal, tentu adalah barang yang sesungguhnya memiliki kualitas tinggi. Bahkan mungkin sebuah barang yang merupakan hasil karya susah payah. Banyak keringat dihamburkan untuk barang-barang tersebut. Namun sekarang oleh para perampok tersebut, barang itu diberi harga yang murah. Seolah-olah barang itu tidak ada nilainya. Dan kemudian para perampok ini memakai harga yang mahal, harga yang tinggi untuk barang-barang yang murah. Barang-barang yang mungkin dibuat tanpa perjuangan dan jerih lelah. Inilah yang dikerjakan oleh para perampok, yaitu mengacaukan nilai-nilai. Sesuatu yang berharga menjadi sangat tidak berharga. Sesuatu yang tidak berharga dijadikannya berharga. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Markus pasal 15 ayat 9 sampai 14. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bacaan kita adalah kisah di mana Yesus terakhir kalinya ada di hadapan Pontius Pilatus. Hari itu akan dijatuhkan putusan terhadap Yesus, bebas atau hukuman salib. Pontius Pilatus menemukan bahwa Yesus tidak bersalah. Tidak ada kejahatan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dan sesuai tradisi pada hari Paskah,
maka ada seorang penjahat yang akan dibebaskan. Karena itu, Pontius Pilatus menawarkan siapakah yang akan dibebaskan. Yesuskah yang disebut raja orang Yahudi atau Barabas yang terkenal dengan kejahatannya? Tentu maksud Pontius Pilatus dengan menawarkan Barabas, orang-orang banyak ini akan lebih memilih Yesus. Tetapi ternyata salah, karena orang-orang banyak itu sudah dihasut oleh imam-imam kepala untuk lebih memilih Barabas. Dan Pontius Pilatus tahu, imam-imam kepala ini menyerahkan Yesus bukan karena mereka menemukan kejahatan pada Yesus, tetapi karena dengki. Hasutan imam-imam kepala kepada orang banyak untuk lebih memilih Barabas memberikan sebuah gambaran bahwa orang banyak itu membuang mutiara demi sebuah kerikil. Mereka mengorbankan Yesus demi manusia di dalam diri Barabas yang tidak ada harganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita yang masih sangat panjang, selalu akan ada tawaran-tawaran untuk membuang mutiara demi sebuah kerikil. Mutiara di dalam iman kita adalah Yesus Kristus. Harta yang tidak ternilai harganya. Allah yang bersedia menjadi manusia, menderita, mati di atas kayu salib, dan bangkit kembali untuk kita semua. Untuk menjadi penyelamat kehidupan manusia, itulah yang seringkali dikorbankan. Kita seringkali mengorbankan Yesus demi kehidupan duniawi yang sesungguhnya bisa diatasi selama kita bersama-sama dengan Tuhan. Demi sesuap nasi kita bisa menjual Yesus. Demi sebuah pekerjaan, demi sebuah jabatan kita bisa menjual Yesus Kristus. Mutiara yang harusnya kita pelihara, mutiara yang harusnya kita jaga, mutiara yang harusnya kita pertahankan, lebih sering kita buang demi sebuah kerikil. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Allah, bahwa selalu ada penawaran dan godaan untuk menukar sebuah nilai-nilai kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebaliknya, kita orang-orang yang tidak berharga dijadikan berharga oleh pengorbanan Yesus Kristus. Kalau sudah demikian, apakah kita memang masih akan selalu mengorbankan Yesus demi sesuatu yang bisa diatasi selama kita bersama dengan Yesus? Selamat pagi, jangan mengorbankan mutiara demi sebuah kerikil. Tuhan beserta kita. Amin.